Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sesaat lagi Anda akan memasuki waktu peribadatan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, mohon silent atau menonaktifkan HP Anda selama ibadah berlangsung. Tuhan memberkati. Hidup ini kesempatan. Rasul Paulus dalam surat Efesus 5 ayat yang ke-15 dan 16 menuliskan, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Hidup ini adalah kesempatan. Allah akan membawa segala yang kita perbuat ke hadapannya, entah itu baik atau jahat. Hidup ini kesempatan bagi kita untuk bertobat, untuk berbuat baik, untuk beribadah pada Tuhan, dan untuk melakukan tugas kita hingga selesai. Lakukan semua kesempatan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena Tuhan menyediakan upahmu di surga. Amin. Inilah pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah online dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan, yang saya memberikan sebuah judul firman Tuhan, menjadi pribadi yang beruntung. Mari kita membaca di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, naik dan bukan turun, untung dan bukan rugi, berkat
dan bukan kutuk merupakan impian dari semua orang yang hidup di muka bumi ini tanpa terkecuali. Keberhasilan dan keberuntungan merupakan impian, saya katakan tadi, impian dan harapan semua orang. Dan saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa keberuntungan atau keberhasilan, kesuksesan, naik dan bukan turun kehidupan kita adalah hasil dari suatu proses yang panjang, bukan sebuah instan. Keberhasilan dan kesuksesan dan keberuntungan memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Tidak mudah dan tidak gampang untuk memperoleh yang namanya keberhasilan dan kesuksesan atau keberuntungan dalam kehidupan kita sekalian. Ada perjuangan dan pengorbanan. Dan saya mau katakan kepada kita sekalian, ini berarti ada harga yang harus dibayar untuk mewujudkan impian yang sebenarnya. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 menjelaskan kepada kita sekalian. Di sana dikatakan firman Tuhan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Rahasianya dan kuncinya adalah, di sana dikatakan firman Tuhan adalah menguatkan dan meneguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, menguatkan dan meneguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kita harus percaya benar-benar kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah dikatakan bahwa jangan menyimpang dari firman Tuhan, yang berarti hidup harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita pun juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak hanya sekedar kita menyampaikan, mendengarkan firman Tuhan, membaca akan firman Tuhan, tetapi yang sebenarnya dan harus kita lakukan adalah menjadi pelaku daripada firman Tuhan itu sendiri. Mengapa jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena berkat Tuhan ada di atas kepala orang yang benar. Amsal 10 ayat yang ke-6. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang tidak menyimpang dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata dalam Amsal 10 ayat yang ke-22 juga dikatakan firman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tidak ada gunanya kita berjerih lelah kalau Tuhan tidak akan memberkati kita. Karena dikatakan firman Tuhan jelas sekali, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah kita mencari rezeki itu tidak akan menambahinya kalau bukan Tuhan yang memberkati kehidupan kita sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu contoh, atau saya mau katakan kepada kita sekalian, ada satu tokoh di dalam Alkitab yang menjadi contoh bagi kita sekalian, yaitu pribadi yang bernama Yusuf. Dia adalah pribadi yang menjadi teladan bagi orang percaya dari segala abad dalam hal keberhasilan dan keberuntungan dia. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Kejadian 39 ayat yang ke-23b, dikatakan firman Tuhan, karena Tuhan menyertai dia. Menyertai siapa? Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Artinya sukses, artinya beruntung apapun yang dikerjakan oleh Yusuf. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai dia. Karena apa? Karena firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan dia.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia adalah pribadi dari putra dari seorang yang bernama Israel atau Yakub. Dia menjadi budak di Mesir, dipenjara karena korban fitnah, apalagi dan dikatakan menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Karena apa? Dalam Kejadian 42 ayat yang ke-6, di sana firman Tuhan jelas sekali disampaikan di sana bahwa Yusuf menjadi seorang mangku bumi, yang artinya dia menjadi seorang penguasa. Dia menjadi seorang penguasa atas tanah semua yang ada di Mesir, menjadi orang pembesar di bumi, di tanah Mesir itu sendiri. Tentunya kita berkata, apa yang menjadi rahasia dari keberhasilan dan keberuntungan daripada Yusuf itu sendiri? Saya mau katakan kepada kita sekalian, Yusuf adalah pribadi atau seorang pelaku firman Tuhan. Dia adalah pribadi pelaku firman Tuhan. Karena saya mau sampaikan kepada kita sekalian, dia hidup jauh dari segala perbuatan-perbuatan jahat. Dia tidak mau bergaul dengan yang namanya kejahatan. Dia tidak mau bergaul yang namanya dengan dosa. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-37 sampai selanjutnya mengenai pribadi dari Yusuf itu sendiri, di sana kita akan melihat bahwa benar-benar Yusuf adalah pribadi yang menjadi teladan dan contoh yang baik bagi kita sekalian. Dia jauh dari kejahatan. Kejadian pasal yang ke-37, di sana ayat yang kedua, di sana dikatakan Yusuf ketika dia umur 17 tahun. Ketika dia umur 17 tahun, dia selalu menyampaikan kepada bapaknya Israel tentang apa? Segala kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh saudara-saudaranya. Yang berarti saya mau simpulkan bahwa Yusuf tidak mau bergaul dengan yang namanya dosa dan kejahatan, yang berarti dia adalah pelaku daripada firman Tuhan itu sendiri. Di sana dikatakan bahwa jangan menyimpang dari firman Tuhan. Yosua pasal yang 1 ayat yang 7 di sana dikatakan di atas, nggak boleh menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua, di sana dikatakan firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Saya mau menyampaikan kepada kita sekalian, apa sih buktinya Yusuf adalah pelaku daripada firman Tuhan itu sendiri? Yusuf adalah orang yang menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan dia. Yang pertama, rahasia keberuntungan daripada Yusuf karena dia seorang pelaku firman Tuhan. Yang pertama, Yusuf menjaga sikap hati. Yang pertama, Yusuf menjaga sikap hati. Amsal 4 ayat yang ke-23 di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yusuf tahu benar untuk menjaga sikap hati dia di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-45, kalau kita melihat akan firman Tuhan di sana, Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai yang ke-4, di sana jelas sekali diterangkan bagaimana Yusuf menjaga sikap hati dia di hadapan Tuhan. Ketika Yusuf memperkenalkan dirinya di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan ayat ini menyampaikan kepada kita sekalian, Yusuf tidak dapat menahan hatinya. Apa yang terjadi? Bagaimana sikap hati dia? Apakah dia ingat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada dia? Karena mereka sudah menjual Yusuf kepada orang Midian di Mesir. Dia tidak ingat. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana sikap hati Yusuf? Karena dia tahu persis bahwa mereka itulah saudara-saudaranya yang datang berjumpa dengan dia karena situasi kelaparan yang terjadi di Israel pada saat itu.
sikap hati Yusuf dikatakan menangislah ia dengan keras-keras ketika berjumpa dengan saudara-saudaranya. Menangislah ia dengan keras-keras sampai ke istana Firaun terdengar suara Yusuf. Dan dia berkata, akulah Yusuf. Mendekatlah akulah Yusuf, mari dekatlah dengan aku, dekat-dekatlah dengan aku, jangan jauh. Dan sekali lagi Yusuf berkata bahwa akulah Yusuf, saudara yang kamu jual itu. Yang artinya jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia menjaga sikap hati di hadapan Tuhan. Ini adalah rahasia keberuntungan daripada Yusuf. Melepaskan pengampunan. Tidak ingat perbuatan saudara-saudaranya yang mungkin sangat menyakitkan pada saat itu. Dia tidak ingat. Ibrani 10 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, dia berkata bahwa pembalasan adalah hakku. Kata firman Tuhan, akulah yang akan menuntut pembalasan. Kalau Yusuf berkata pada saat itu, aku serahkan kepada Tuhan. Tuhan adalah pembelaku yang agung. Dia terus menjaga sikap hati dia di hadapan Tuhan. Itu adalah rahasia keberuntungan daripada Yusuf. Yang kedua, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua rahasia keberuntungan Yusuf adalah Yusuf mengerti rencana Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11a, di sana firman Tuhan mengatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau Yusuf mau pinjam ayat firman Tuhan, dia berkata wow, bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf tidak menyalahkan orang lain. Yusuf tidak menyalahkan saudara-saudaranya. Dalam Kejadian 45 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Di sana firman Tuhan jelas sekali memperlihatkan dan menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana Yusuf mengerti akan rencana daripada Tuhan. Dia berkata, sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri. Kata firman Tuhan, Allah lah yang menyuruh aku mendahului kamu. Allah yang menempatkan aku, kata Yusuf, menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan bagi istananya. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku sendiri, tetapi Tuhanlah yang menyuruh aku. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf sadar betul bahwa perbuatan-perbuatan kakak-kakaknya adalah bagian atau proses dari rancangan Tuhan bagi kehidupan Yusuf sendiri. Tujuannya jelas sekali di sana firman Tuhan ayat 5 sampai ayat yang ke-8 bahwa untuk memelihara kehidupan, untuk menjamin kelanjutan keturunan daripada Israel atau Yakub itu sendiri. Itulah pribadi yang mengerti rancangan Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang beruntung, orang yang berhasil di dalam kehidupan dia dan keluarganya. Yang ketiga, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rahasia keberuntungan Yusuf, karena dia menjadi pelaku daripada firman Tuhan itu sendiri. Yang ketiga adalah senantiasa menghormati orang tua. Yusuf dari sejak muda, kalau kita membaca dalam Kejadian 37, di sana disampaikan firman Tuhan, dari sejak muda dia menjadi pribadi yang taat dan nurut kepada orang tuanya, terlebih kepada Israel sebagai bapaknya. Ketika Israel menyuruh Yusuf, sini, kakak-kakakmu sedang mengembara kambing domba, memberikan makan kambing domba. Loh, kamu ke sana. Yusuf menjawab, ya Bapak, aku mau pergi. Dalam Kejadian 37 ayat yang ke-13 di sana disampaikan firman Tuhan, coba lihat kakak-kakakmu dan kabari aku keadaan mereka, apakah mereka itu baik-baik saja. Nurut Yusufnya.
Dia tidak membangkang akan perintah daripada bapaknya. Nah, firman Tuhan mengatakan Keluaran 20 ayat yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah hukum yang keberapa? Hukum yang kelima. Perintah Tuhan yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sendiri. Dan Yusuf mengerjakan akan perintah Tuhan itu sendiri. Kejadian 45 ayat 9 dan 10. Kita melihat bagaimana cara Yusuf menghormati akan ayahnya Israel atau Yakub. Ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, dia menanyakan kabar. Bagaimana kabar tentang ayah, tentang bapak. Ketika dia memperkenalkan dia, kamu pergi. Sampaikan berita sukacita kepada ayah, kepada bapak. Menyampaikan rancangan Tuhan dalam Kejadian 45 ayat 9 dan 10. Sampaikanlah bahwa Allah menempatkan aku di sini. Karena Allah punya tujuan dan maksud tertentu bagi kehidupan Israel atau Yakub sendiri. Sikap Yusuf adalah menyampaikan rancangan Tuhan. Dan yang kedua, sikap Yusuf adalah mengajak. Ayo, suruh ayahnya datang dekat-dekat dengan aku. Dia ajak bapaknya untuk datang kepada dia. Dan yang selanjutnya, bagaimana cara Yusuf menghormati ayahnya adalah Yusuf memberikan fasilitas hidup bagi orang tuanya. Di sana dikatakan bahwa aku akan memberikan Goshen. Aku akan memberikan tanah Goshen kepadamu, kepada ayah untuk tinggal di sana. Tanah Goshen adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan. Yusuf memberikan penghormatan yang luar biasa kepada ayahnya. Memberikan sesuatu berkat yang khusus kepada ayahnya, yaitu tanah Goshen. Tanah yang diberkati Tuhan. Kita melihat dalam Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-23, 22 dan 23. Di sana dikhususkan Goshen itu ketika terjadi yang namanya tulah, di mana Allah menyuruh kepada Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel. Tetapi Allah mengeraskan hati raja pada saat itu. Lalu terjadilah yang namanya tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Dan di sana firman Tuhan mengatakan bahwa Allah membuat perbedaan. Allah membuat perbedaan antara umatku, sehingga apa? Di tanah Goshen, tanah ini berkati Tuhan, tidak dijamah oleh lalat pikat, sehingga orang-orang di sana menjadi orang-orang yang berkemenangan karena mujizat daripada Tuhan. Di mana ada lalat pikat, tetapi hanya di Goshen tidak ada, karena Allah membuat perbedaan yang luar biasa. Dan tanah Goshen itulah yang diberikan Yusuf kepada ayahnya sendiri. Yang keempat, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, menghormati orang tuanya adalah Yusuf menjamin keamanan dan kenyamanan keluarganya. Dia menjamin keamanan dan kenyamanan keluarganya. Dia jamin. Tidak ada orang yang mengganggu, tidak ada orang yang mengusir kehidupan daripada Israel itu sendiri. Itulah cara Yusuf menghormati akan orang tuanya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, sebagai orang yang beriman kepada Dia, hari lepas hari hidup kita hidup di dalam kemenangan. Hidup kita menjadi hidup yang berhasil. Hidup kita menjadi hidup yang penuh keberuntungan, bukan buntung. Hidup kita naik dan bukan turun. Ulangan 30 ayat yang ke-15, di sana firman Tuhan mengatakan bahwa ingatlah, aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan. Ulangan 28 ayat yang ke-13, di sana juga disampaikan, engkau akan naik dan bukan
turun. Itu adalah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian, orang yang percaya kepada Dia. Ketika kita menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup kita tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, maka jaminan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian, seperti yang diraih oleh Yusuf, adalah keberuntungan. Sebab itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan itu sendiri. Menjadi pribadi-pribadi yang melakukan firman Tuhan itu sendiri. Tidak hanya sekedar mendengar, tidak hanya sekedar membaca, tapi lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sekalian, sehingga kita menjadi pribadi yang beruntung. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita mau bersyafaat, kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa dan bersyukur kepadamu hari ini Tuhan. Kami boleh lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh beribadah kepadamu secara online. Anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Engkau berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Baik yang ada di Bekasi Kota maupun kabupaten. Dan juga jemaat Tuhan yang ada di Banjarmasin yang jauh di sana Tuhan. Engkau menjangkau mereka secara khusus. Memberkati mereka Tuhan. Hidup nikah mereka Engkau berkati. Pekerjaan dan usaha mereka Tuhan memberkati. Bahkan pelayanan mereka di hadapanmu Tuhan Yesus memberkati. Jadikan jemaatmu Tuhan menjadi jemaat yang setia kepadamu Tuhan. Setia dalam ibadah kepadamu. Setia dalam mereka melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Karena kami merindukan Tuhan, keberuntungan selalu ada dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami doakan untuk bangsa Indonesia, Engkau berkati pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Presiden kami, wakil presiden, sampai kepada aparatur negara kami Tuhan. Terendah sekalipun Tuhan, Allah memberkati mereka. Hikmat-Mu Tuhan berikan kepada mereka untuk mengatur jalannya bangsa Indonesia ini Tuhan. Ekonomi negara ini Tuhan dipulihkan oleh Engkau Tuhan. COVID-19 Tuhan dilalukan dari negeri ini Tuhan. Negara Indonesia ini, bangsa Indonesia disembuhkan oleh COVID-19 Tuhan. Kami tidak takut lagi Tuhan, karena kami punya Allah yang luar biasa yang ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami yakin Tuhan ada bersama dengan kami. Sekarang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah segala berkat daripada Allah. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, orang yang percaya kepada Dia. Mulai saat ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, karenanya meneguhkan setiap bidang, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap bidang, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, dipujian bagi anak domba.